pas lagi jalan ke sananya tuh lumayan ini juga ada perasaan memori lagi gitu. Dulu pernah ngelewatin jalan yang sama ini, ngelewatin jembatan segala macam sambil ceritain. Nah, hari ini hari terakhir kita di Paris. Karena besoknya kita harus berangkat ke Swiss. Nah, tapi karena berangkat ke Swiss besok biar kita keburu-buru, jadi anak-anak masih tidur, kita pagi-pagi banget udah berduaan aja ke Gare du Lion, nama tempat stasiunnya. Rencana di sana mau ngopi-ngopi juga sambil pacaran lagi, tapi ternyata waktunya nggak sempat. Pagi ini pacaran berdua doang sama Mimi. Ya, bosyo ya sekarang romantis di Prancis. Yuk. Mau mana? Berdua anak-anak masih pada bubuk. Nah, ini serunya di sini ya, lihat toko-toko baru dibuka, udaranya masih harum wangi. Ya, kita mau ke beberapa tempat, salah satunya kita mau lihat masjid terbesar di Eropa. Benar, jadi kalau di Paris itu ada 2 stasiun besar yang menghubungkan untuk pindah-pindah negara, tapi kita pilih dapatnya di Gare de Lyon karena kita mau ke Swiss saat itu. Di situ kita mau aktivasi Euro Pass. Jadi memang ada, itu dia tadi ya, balik lagi karena kita udah lama banget nggak liburan, terus banyak peraturan-peraturan baru karena pandemi gitu. Jadi mereka mungkin ada program sebelum pandemi itu mau dijalankan, tapi keputus karena pandemi. Terus di awal pandemi ini mereka berlakukan cara baru ini. Nah jadi tapi itu jadi bikin kita bingung, jujur aja buat turis juga agak bingung. Akhirnya kita mutusin buat ke Gare de Lyon langsung karena kita udah punya Euro Pass dan harus reservasi seat dulu, reservasi tiket untuk kita bisa berangkat ke Swiss. Nah di situ lumayan ribet banget karena memang rata-rata mereka juga nggak terlalu aktif bahasa Inggrisnya. Jadi kita komunikasi juga agak susah. Terus kita coba vending machine juga agak bingung juga karena walaupun ada Englishnya, tapi kan kita juga bingung step yang kita maksud sama yang dimaksud itu bener nggak gitu. Kita mau beli tiketnya, tiket yang buat antar negara atau di dalam kota, yang itu kayak gitu bingung ya. Terus kita cari informasi, kita cari apa, ribet banget sampai akhirnya alhamdulillah dapet. Terus kita udah reservasi seat. Terus setidaknya kita juga nggak kaget juga pas nyampe ke Gare de Lyon, istilahnya gate mana tuh udah tahu, terminal mana gitu ya, stasiun mana, setidaknya kita tahu. Akhirnya udah selesai kita ngurus itu, yang kita pikir bakal cepet banget ternyata lumayan butuh waktu. Tapi serunya kita berdua jadi kayak pacaran banget karena anak-anak kan di rumah tinggal. Terus kita tinggal tektokan aja sama anak-anak. Oke, kita udah mau pulang, pada siap-siap, kita mau jalan apa segala macam. Ya mereka siap-siap di rumah, ya kita sambil pacaran ngopi-ngopi sebentar, terus habis balik lagi. Sampai di rumah ada 2 acara agenda. Kayla mau ke Shakespeare & Co karena dia adalah hobi reading. Jadi berangkat sama Mimi sambil mungkin mampir ke Louvre. Saya mau reuni ke sekolah saya yang dulu. Halo guys, sekarang lagi sendirian. Saya mau napak tilas ke tempat yang sekolah dulu. Saya turunnya di Saint-Michel atau di Saint-Michel atau Passy, adanya di Saint-Cyr Paris. Di sini ya kayak lagi rasanya kayak zaman dulu lagi lah. Biar anak-anak sama Mimi jalan duluan wisata. Ini kan buat kelas masa-masa perjuangan dulu. Waduh, ini zaman dulu jadi ini. Dari sini nanti langsung ini udah deket deh. Kita bisa langsung nyeberangin Sungai Seine.
Ya di sini tuh teman dekat-dekat semua ya teman. Jadi kalau udah ada tahu cara naik ke metro sih sebenarnya gampang ya. Nah, kenapa dulu bisa terdampar di sini, ceritanya lumayan panjang. Dulu tuh saya tuh sempat siaran di Radio Mustang ya. Waktu masih training dulu nggak ada yang mau bawain acara lagu bahasa Prancis ini, berat nyebrang gue. Dulu tuh penyiar baru nggak ada yang mau bawain acara lagu bahasa Prancis ya, soalnya emang dulu masih dianggap unik ya, berbeda. Waktu masih training, sekalian belajar, sudah mengajukan diri untuk bawain acaranya namanya Bon Voyage. Masih ingat dengan Natali saat itu. Natali sendiri nih orang Prancis yang sudah menikah dengan orang Indonesia. Nah, namanya Natali Pandoyo. Sekarang jadi tetangga. Nah, ketika diajukan, alhamdulillah ternyata responnya bagus. Dan kedutaan sepertinya senang, aku dikasih les bahasa Prancis sempat ya. Kemudian hadiahnya diajak training penyiaran. Kan aku dapat beasiswa. Jadi kemudian aku dapat beasiswa untuk belajar sekolah penyiaran di Paris ini gitu, bersama bapak orang-orang dari negara lain gitu ya. Nah, ternyata ini dia sekolahnya nih. Itu dia. Jadi kalau setiap hari berangkat, waktu saya tinggal di Bir Hakim sebelah Evo sebelah sana, ada dapat ongkos kereta jalan, tapi saya memilih untuk jalan kaki biar hemat, lewatin situ. Nah, sampai sini jauh juga sih sebenarnya, tapi menarik. Di sini ada, ini dia nih. Ini patung Liberty ini adalah hadiah gitu dari Gustave Eiffel untuk pemerintah Amerika. Ya, kenapa dikasih hadiah? Karena yang buat patung Liberty itu sama dengan yang buat ini, Menara Eiffel, sama-sama Gustave Eiffel. Wah, gua fotoan dulu kali kesini, ini seru banget. Pas lagi jalan ke sananya tuh lumayan ini juga ada perasaan memori lagi gitu. Dulu pernah ngelewatin jalan yang sama ini, ngelewatin jembatan segala macam sambil ceritain gitu. Tapi menarik ya, memang nggak boleh masuk ya ke sana, udah lulus siapa lu udah gitu, nggak bisa masuk kan. Itu juga program 23 tahun yang lalu gitu kan. Nah, yang penting bisa ngeliat depannya aja udah seneng gitu. Mungkin ada, karena banyak siswa-siswa yang ada di sana tuh dari negara lain yang kelihatan kayaknya ada programnya begitu juga. Ya, ternyata gedung baru, ini gedung lamanya. Di sini menarik ya, banyak pengalaman yang dijalanin. Menariknya dulu tuh bisa ternyata aku jalan 1,5 kilo, 2 kilo jalan kaki setiap hari. Itu 2 kilo nggak tahu ya dari tempat tinggal. Itu tuh. Kamu nggak ngerti transportasinya atau kamu ngirit atau apa? Satu ngirit. Enggak, udah pas setiap hari bisa gitu. Berarti nggak ngerti. Nggak ngerti. Sampai di sana ngelihat ya gitulah. Ada feeling khusus aja gitu, ada baper dikit lah dulu waktu belum tahu siapa-siapa ngapain, kemudian dia intinya napak tilas banget lah gitu, nggak tahu juga, atau mungkin dia juga napak tilas dulu pernah deket sama siapa, nongkrong di mana, orang Polandia dulu, makan di mana, mungkin ya, karena nggak mau ngajak bininya. Tapi enggak sih, karena memang si Kayla tuh pengen banget ke Shakespeare & Co, terus Mas Ari juga kan mau ya waktunya tinggal itu doang gitu kan, nggak ada waktu lagi, dan abis yang itu Jumatan.
keren sih ceramahnya, tapi ya kayaknya gue bakalan nangis dengernya. Gue nggak terlalu paham. Ini masjid yang besar banget sih, masjid tertua dan terbesar yang ada di Paris. Masuk lewat mana ini? Itu benar-benar lumayan ini juga sih. Mereka tuh dari berapa ribu kilo dari negaranya masing-masing, dan ke situnya juga berapa kilo juga untuk sampai ke masjid. Berbondong-bondong gitu pada ke masjid. Dan aku sampai di masjid cuma dapat di emperan. Nah, di situ selesai, baru janjian sama Mimi di Eiffel lagi. Ada Taman Eiffel, tempat favorit kita, leyeh-leyeh aja di situ. Janjian di situ karena jadwal kita malam ini adalah ke puncaknya Menara Eiffel malam ini. Nah, serunya kita dinner sama cewek Uighur ya. Emang dia orang Paris, terus campuran Uighur juga. Terus plus ada teman aku juga, teman di Palembang, sekarang dia juga udah stay di Paris. Nah itu juga menariknya adalah, kan kita padat banget ya perjalanan kita, abis sini gitu. Tapi kita juga pengen ketemu sama teman-teman kita. Nah kira-kira gimana ya supaya kita bisa ketemu sama teman-teman kita dan anak-anak tetap juga nggak bete. Jadi akhirnya momennya adalah kita masuk pas di jam dinner. Nah ya kita makan di Champs-Élysées. Jadi kita sekarang lagi mau makan di daerah Champs-Élysées. Itu dia tempatnya, Lion de Bruxelles. You know the song? One more time. One more time. Merci monsieur. Ya, karena bahasanya kita nggak paham, jadi banyak menu yang kita anggap kita sendiri beraba-raba. Ini artinya apa? Ini manusia namanya tapas leon, gitu. Nggak tahunya isinya adalah kumpulan ikan-ikan digoreng seperti tempura ya. Ini tapas leon ini seharga berapa? 17 ya, 17 euro. 17 euro itu berarti sekisaran 900.000 ya. 263.000 ini tapas leon. Kita coba ya, kita coba rasanya. Bismillah. Enak nih, enak nih. Tapi ada ini ikan asin. Ikan asin ya, kayak anchovy ya. Ini mah apa? Ikan teri gini nih ya. Wah enak kayaknya. Adet, boleh. Terus kita ketemu, ya seperti biasa kita cari makanan halal itu agak susah kalau di daerah Champs-Élysées karena biar dekat sama Eiffel Tower. Jadi teman kita bilang ya udah makan seafood aja gitu. Oh iya, tapi jangan lupa ya, itu kebanyakan walaupun makanan seafood tapi dia tetap campurin wine-nya, ada alkoholnya. Jadi tetap di mention kalau nggak mau pakai wine gitu. Ya udah kita ikutin, alhamdulillah dapat.
akhirnya ketemu lah sama Guzel dan juga Madra. Alhamdulillah nih temannya Mimi udah ada di sini. Hai. Namanya Guzel. Dia nih tinggal di sini di Prancis. Suaminya temanku namanya Mas Bima. Gitu. Wanna say hi? Wanna say something? Eid Mubarak teman-teman dari Indonesia. Bahasa Sedikit aja. Sedikit aja. My English not really good, so maybe we can campur-campur ya. Sedikit aja. Kita ngobrol-ngobrol di situ dan ternyata anak-anak pun juga tertarik gitu. Jadi Iya, kita seru ikut obrolannya. ngobrol karena seru banget obrolannya. Oke, kita ketemu sama orangnya wong Palembang tinggal di Prancis. Dan ini ada Isa. Ngobrol tentang Paris, terus ngobrol tentang apa aja yang ada di sana, lifestyle-nya di sana. Perkembangan muslim juga kan. Perkembangan muslim. Karena Terus, dia influencer juga gitu. benar. Gimana cara kerjanya? Karena kebetulan temen aku yang dari Palembang ini sekolah chef di situ. Jadi gimana Tempatnya keseruannya? itu siapa namanya? Gordon Ramsay ya kan. Seru Jadi banget. emang seru banget. Dan sampai karena kita keseruan ngobrol, kita lupa bahwa kita itu udah harus naik ke Eiffel Tower itu jam 10. Jam 10 malam. Kenapa jam 10 malam? Karena jam setengah 10 itu baru gelap. Kalau kita datangnya jam 9, otomatis sama aja kayak Sunset ya. iya. Enggak, tapi udah habis tiketnya sunset. Iya pokoknya kita emang malam karena memang supaya dapat city light-nya. Jadi ya udah pas di situ akhirnya kita langsung Ternyata mereka nganterin ya sampai ke atas. iya, ya? dan mereka nganterin nemenin kita karena mungkin kita udah mepet terus kita nggak tahu kan naik bis apa yang lebih cepet gitu. Akhirnya kita dapet bisnya juga alhamdulillah dapet, terus kita lari-lari karena takut kalau kita udah lumayan bayarnya udah lumayan gitu untuk berlima kan. Malam ini jadi seru, soalnya ada teman-temannya Mimi sama istrinya teman Pipi. Like, mereka dia tinggal di Paris. Ikut nemenin untuk naik ke atas tuh. Atala mau ke atas. Jadi kalau misalnya nggak valid gitu kan, kita kelewatan kan sayang, nanti takutnya ya nggak bisa digunain. Akhirnya udah ternyata bisa, kita langsung naik. Mereka juga ikut nganterin kita sampai mereka akhirnya beli tiket juga. Terus udah naik ke Eiffel, aku pikir kan ya udahlah batasnya tengah-tengah aja. Ternyata Pipi tuh pesannya sampai atas banget. Nah gitu, Itu tinggi mereka banget. baru tahu kalau di Menara Eiffel itu sebenarnya goyang menaranya tuh. Jadi nyesuaiin hembusan angin gitu biar nggak patah, jadi ada goyangan. Ini pertama kali mereka ke Eiffel. Itu ini pelawan Trocadero itu makamnya siapa namanya? Makamnya? Oh, ini makamnya Napoleon. Ini yang sama Mas Gavin waktu itu foto kita. Ini itu foto yang ada air-air itu kan? Tuh, itu ada yang buletan. Itu ada apa? Batas di tengahnya. Di situ yang kamu maju mundur cantik. Tapi benar-benar ya tadi gara-gara panas doang. Ini ngeliat ke atas ini kayak pegang tangan di sini, adalah getetan sampai ke atas itu. Wow. Bayangin kalau merasa tuh, itu gerak tuh atasnya. Aku dalamnya. Lihat ke atas tuh serem banget. I can't look down, I can't look up. Tuh. Aduh. Ya dapat tiket yang jam setengah 11 malam. Karena emang cuma dapat 2 slot kemarin. Jaga-jaga kita desak katanya bener. Setengah 11 di malam terakhir bisa naik gitu. Ke paling atas gitu, dan ternyata pemandangan yang paling di atasnya tuh, apa pemandangannya? Menggigil. Oh, makin naik, makin goyang.
Udah makin goyang. Oke, Adek sekarang lagi ada di mana, Dek? Ada di mana sekarang? Tuh goyang, Dek. Kita lagi di Menara Eiffel paling atas. Atas semakin dingin. Iya, sayang. Bukan pemandangan dong. Gak, maksudnya mau ngeliat juga. Udah aja yuk. Jadi bayangin malam aja yang kita di daratan istilahnya udah dingin kan, apalagi kita naik ke atas banget kan. Nah, itu menarik lah, maksudnya biar anak-anaknya sekali udah pernah ke sana dan juga mungkin biar nggak terlupakan suatu saat nanti sama keluarganya sendiri nanti suatu saat ke sana bisa cerita. Kita cuma gitu. itu doang ya sebenarnya. Kita kalau kita pribadi tuh udah pernah berapa kali gitu naik ke Eiffel Tower-nya. Cuma kan sama anak-anak belum. Jadi kita itu liburan tuh bukan cuma sekedar kita liburan pengen jalan-jalan atau apa, tapi sebenarnya pengen ngasih memori-memori gitu ke anak-anak kita, karena anak-anak tuh kan cepet banget gedenya ya. Mereka aja kayak si Gavin sekarang udah SMA, bentar lagi udah mau kuliah, terus udah kuliah nanti kerja nikah, otomatis kan kayak step-step mereka tuh cepet banget. Nah inilah kita tuh sebagai orang tua kenapa kita pengen liburan, banyakin kenangan buat mereka supaya mereka tuh kayak ada cerita sama anak-anaknya nanti yang kayak gitu-gitu. Soalnya sama anaknya dulu sama Kukung kesini. Gitu, aduh. Wah, itu sih ke atas menggigil gitu kan gitu. Itu sih serunya. Jadi emang bukan cuma sekedar jalan-jalannya aja, tapi kita kayak pengen kasih message di situ bahwa kita pernah bareng-bareng di sana. Menarik banget di situ. Pack banget ya 4 hari 5 hari ya 5 hari gitu, pack banget. Capek sih capek tapi excited banget karena besok kita ke Swiss.